Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, insya Allah pada hari ini saya akan menyampaikan materi tentang pengembangan instrumen tes bagi guru SD di wilayah 2 Kecamatan Tanetri-Lau. Telah ditentukan dari instrumen tes yang digunakan. Dan tentu harapan kita ke depan bahwa setiap sekolah sudah memiliki pengembangan instrumen tes masing-masing. Bahkan kita berharap bahwa setiap sekolah itu sudah memiliki bank soal, dan ini akan menjadi sebuah rekomendasi kita ke depan bahwa ada baiknya pada setiap ujian final semester itu soal itu dikelola sendiri oleh gurunya. Oleh karena sesungguhnya yang paling pantas, paling tepat menilai peserta didik itu adalah siapa yang mengajarnya. Saya kira itu yang sangat penting, bahwa yang sesungguhnya yang paling tepat menilai seorang peserta didik itu adalah gurunya itu sendiri. Nah, bagaimana gurunya dipersiapkan melakukan penilaian objektif, tentu harus memiliki wawasan, pengetahuan, serta keterampilan yang berkaitan dengan pengembangan instrumen. Bagaimana sesungguhnya, nanti kita lanjutkan pada sesi berikut, bagaimana sesungguhnya tes yang baik itu. Tentu yang sangat penting adalah bagaimana seorang guru lebih awal memahami apa tujuan dari pembelajaran yang kita. Selanjutnya nanti kita pahami bagaimana menentukan tujuan-tujuan tes itu dilakukan. Apa capaian yang harus kita capai dengan tes yang kita berikan kepada siswa, apapun bentuknya sesungguhnya. Kemudian tentu yang sangat penting adalah bagaimana kita seorang guru mampu mengkonstruksi tes itu dengan baik. Bagaimana membangun tes itu dengan baik. Saya ingatkan bahwa semua yang pernah jadi guru pasti pernah belajar evaluasi pembelajaran. Maka tes yang baik itu haruslah disertai dengan konstruk yang baik. Yang kita tahu bahwa ada tes yang sulit, ada yang sedang, dan ada yang mudah. Jadi ada sulit, ada sedang, dan ada mudah. Ini harus kita konstruk. Berapa jumlah nomor mungkin yang harus sulit, berapa yang susah, bukan yang sedang, dan berapa yang mudah. Sehingga tentu kita berharap jangan ada seorang guru atau mungkin dosen yang kadang-kala mengatakan, bagaimana saya hebat mengajar, apa hebatnya? Tidak ada satupun siswa yang bisa mencapai nilai maksimal. Justru itu tidak benar. Justru kalau misalnya seorang guru atau seorang dosen yang menilai begitu, kalau ada 30 siswa lalu dikatakan 30 siswa tidak lulus, sesungguhnya 31 orang yang tidak lulus, berarti gurunya dengan dosennya juga tidak. Tentu ini harus berawal dari bagaimana mengkonstruksi tes itu dengan baik, atau bagaimana mengembangkan tes itu dengan baik dengan tetap memakai pertimbangan-pertimbangan persentase sulit, persentase sedang, dan persentase. Kemudian bagaimana selanjutnya kita mengembangkan spesifikasi isi tes. Ya, tentu yang tidak kalah pentingnya juga itu adalah bagaimana meramu tes sesuai dengan kapasitas dan kemampuan yang dilakukan secara berimbang. Ini juga menjadi perhatian. Kadang-kala ada tes yang dilakukan yang guru itu sendiri kadang-kala tidak mengerti apa maksud dari tes itu, apa sesungguhnya ingin dicapai dengan, apalagi memang kalau sudah tidak ditentukan lebih awal berapa skor dan berapa bobot dari tes, sehingga seorang guru harus memilih format tes. Kan tentu tes yang digunakan haruslah didahului dengan pertimbangan. Inilah bahagian dari perhatian kita, adalah bagaimana seorang guru mampu memilih format tes yang akan digunakan. Nah, ini tadi kembali kepada filosofi bahwa sesungguhnya yang paling tepat
untuk melakukan tes itu, menilai seorang murid itu adalah guru yang mengajarnya. Kita tidak ingin terjadi misalnya kalau soal itu dipusatkan, lalu ada guru di tempat tertentu mengatakan, oh ini belum pernah saya ajarkan ke siswa saya, kenapa soal ini muncul? Ini kan sebuah kecelakaan dalam penilaian itu. Kecelakaan itu dalam penilaian kalau dikatakan ada guru misalnya mengatakan bahwa kenapa soal ini muncul ya, padahal saya belum ajarkan kepada anak-anak saya ini. Ini akibat karena yang melakukan membuat tes itu kan bukan gurunya, maka sejatinya kembali kepada filosofi bahwa yang paling tahu melakukan penilaian dan paling berhak membuat format tes itu adalah gurunya yang mengajarkannya. Nah, itulah sebabnya sebagus apapun tes yang kita buat itu pasti setiap saat harus direview, harus diolah ulang. Kenapa? Karena harus diupdate sesuai dengan kemampuan peserta didik atau mungkin perkembangan kebijakan baru yang berkaitan dengan pengembangan tes.